Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan anugerahkan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu memegang tangan kami dan menyertai kami dalam setiap harinya. Dan Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya kami semakin mengenal Tuhan yang kami sembah, dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Daniel pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Daniel pasal 12 ayat pertama hingga ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang kudengar ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi aku tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kesempatan untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan penuh sukacita, dan semuanya dalam keadaan sehat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu menyukai kisah-kisah atau dongeng-dongeng, di dalam dongeng-dongeng itu pasti ada si jahat dan si baik. Jadi si baik ini biasanya teraniaya hidupnya, lalu si jahat ini hidupnya bahagia. Itu kan bawang merah bawang putih. Lalu ada lagi Cinderella, ada lagi Putri Salju, macam-macam. Dongeng-dongeng hampir selalu ada si jahat dan si baik. Lalu di dalam kehidupan mereka biasanya si baik terlunta-lunta hidupnya, lalu ditolong atau bagaimana nanti dia menjadi kuat dan baik, dan kuat dan berkuasa dan mungkin senang, bahagia. Lalu si jahat akan mendapat hukuman atas perbuatannya. Dan di beberapa cerita si baik diberikan kesempatan untuk memaafkan atau mau menghukum si jahat. Kan ada Cinderella kan begitu, dimaafkan atau enggak dan lain-lain. Nah, tapi kalau malin kundang dikutuk jadi batu ya. Jadi enggak semuanya dimaafkan, tapi selalu ada akhir. Dari dongeng itu selalu ada akhir.
si baik mendapatkan akhir bahagia dan si jahat akan mendapatkan dan si jahat akan mendapatkan hasil yang kurang baik. Nah, dari hal-hal itu tercermin bahwa bagi manusia segala hal yang baik akan menuai hal yang baik dan segala hal yang buruk akan menuai hal yang buruk. Itu yang menjadi semangat kehidupan banyak orang. Jadi ini kalau Bapak Ibu suka tonton sinetron dan lain banyak banget loh. Jadi kalau orang bertahan dalam kebaikan nanti berharap pada waktunya mereka akan menerima kebaikan, tapi orang jahat ada waktunya mereka akan menerima hal yang buruk juga. Nah, kitab Daniel pada waktu itu juga sebenarnya adalah salah satunya dari berbagai macam hal. Itu sebenarnya juga adalah penghiburan bagi umat Israel yang saat itu mengalami kengerian di dalam hidupnya. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca di awal-awal kan mereka mau beribadah saja kayak dihalang-halangi, mau baca kitab juga mau berdoa dan membaca kitab juga tidak mudah. Jadi orang Israel saat itu mengalami penderitaan yang ngeri juga. Dan penderitaan itu dirasakan cukup lama, jadi tidak sebentar. Nah, kalau begitu kan akhirnya dari si jahat menurut mereka, orang-orang yang menjajah mereka, itu kan tidak selalu berakhir buruk. Mereka bersenang-senang, mereka berkuasa itu sangat lama. Itu kan kayak penjajahan di Indonesia ya Bapak Ibu, ketika negara lain menjajah kita kan kelihatannya lama sekali mereka berkuasa dan bangsa kita mengalami penderitaan yang cukup lama. Maka dari itu ada satu penghiburan yang diberikan kepada umat Israel oleh Tuhan kepada Daniel lewat sebuah penglihatan yang barusan kita baca. Ini adalah kitab yang membahas tentang masa depan. Ini mirip dengan yang dituliskan dalam kitab Wahyu. Nah, ketika membahas tentang masa depan, yang menjadi penghiburan adalah pada waktunya nanti Tuhan itu akan memberikan hidup kekal bagi orang-orang yang hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan, orang-orang yang dalam tanda kutip bijaksana, orang lain yang membimbing kepada orang bijaksana dan orang yang menuntun kepada kebenaran, itu nanti mereka akan mendapat hidup kekal. Sedangkan orang fasik itu akan mendapatkan hidup yang kengerian yang kekal. Jadi ini sama-sama kekal, tetapi yang satu hidup yang kekal, yang satu adalah kengerian yang kekal. Nah, tapi di dalam prosesnya, kalau kita baca di ayat yang 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Jadi disucikan, dimurnikan, dan diuji. Ini tuh kayak besi, emas itu kan begitu. Jadi prosesnya itu panjang, tidak satu kali lalu menjadi emas yang berharga, menjadi berlian yang berharga, tapi ada proses yang panjang dan di dalam proses itu tidak mudah. Dan ini dituliskan bahwa mereka akan disucikan, dimurnikan dan diuji. Tetapi orang fasik tidak akan memahaminya, tetapi orang bijak akan memahaminya. Ini yang menjadi perkaranya. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami setiap proses dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat segala proses di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan sesama kita, dengan alam semesta ini. Ini adalah menjadi salah satu proses. Apakah kita adalah orang yang menuntun kepada kebenaran atau orang-orang yang menuntun kepada kesesatan berpikir. Nah, hari-hari ini dalam pandemi corona ini, pandemi COVID-19, banyak sekali orang-orang yang menuntun kepada kebenaran, tapi banyak juga orang-orang yang sepertinya menuntun kepada kebenaran tetapi membawa kesesatan. Kalau Bapak Ibu lihat di sosial media, banyak sekali yang kemarin misalnya ada foto A ditayangkan, sepertinya fotonya paling benar, tulisannya paling benar, tapi ternyata besok katanya adalah hoax, itu tidak bisa dibenarkan. Dan ada banyak sekali orang-orang yang mengambil kesempatan ini untuk menyesatkan orang lain seturut dengan kepentingan dan kehendaknya. Tetapi ada orang-orang yang juga menuntun kepada kebenaran. Nah, persoalannya adalah orang yang tahu benar kadang-kala memilih diam. Alah, paling wong-wong ra percaya, paling wong-wong diandani ra iso. Sedangkan orang yang tahunya hanya sedikit, berteriak-teriak, berkoar-koar, kelihatannya paling tahu sehingga dipercaya banyak orang. Nah, padahal kita sudah diingatkan untuk menjadi orang yang bijaksana dan orang-orang yang menuntun kepada
kebenaran. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang menyesatkan dan lain-lainnya, jangan diteruskan. Dan kalau kita tahu kebenaran yang pasti, ya harus dikabarkan. Dan ini adalah salah satu proses yang memang akan kita lalui di dalam kehidupan kita. Dan ingat, tidak ada orang yang benar-benar benar. Di dalam kebenaran seseorang pasti ada kesalahannya, karena kita semua adalah manusia. Dan tidak perlu saling memaitu, perlunya adalah saling melengkapi. Kalau kita lihat ada orang menyesatkan, kita tarik kembali, kita beritahukan yang kebenarannya. Kalau kebenaran kita ada kesalahannya, ya kita dengarkan supaya kebenaran kita juga diperlengkapi. Tapi ini adalah proses kita untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Kalau pernah menyesatkan, kalau pernah tersesat, kalau sudah tahu, mari kita berbalik kepada kebenaran. Itu adalah proses yang pertama. Proses yang kedua adalah setia. Kalau kita cuma mikirnya ya orang baik itu baik, lalu orang jahat itu akan mendapat hal yang buruk, tapi ditunggu-tunggu kok enggak, wah aku tak melu buruk. No. Itu bukanlah hal yang sebaiknya kita lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, alah koncoku korupsi, podo-podo nang gereja korupsi, malah uripe kepenak, aku tak yo melu sithik-sithik. Atau alah kalau tonggoku kae selingkuh ya ora ketahuan dan lain-lain, aku tak yo melu selingkuh sithik-sithik. Alah ngrasani wong kancane yo ngrasani wong, aku tak melu ngrasani wong. Nah, ketika kita awalnya sudah baik, ketika kita awalnya bijaksana, tetapi kita tidak setia, kita akan sia-sia semuanya. Karena akhirnya itu nggak tahu kapan loh Bapak Ibu. Kita tuh nggak tahu akhirnya itu masih lama, sebentar lagi datangnya di mana kita tuh nggak pernah tahu. Maka dari itu setia itu penting. Itu ibaratnya kayak orang lagi pacaran atau orang yang sudah menikah, yang siap kapanpun kalau HP-nya atau telepon genggamnya diambil oleh pasangannya untuk dilihat. Dan aku belum sempat menghapus ini itu. Nggak perlu, kalau orang setia mah nggak usah dihapus-hapus, semuanya di dalam HP-nya. Mau diambil kapanpun, dipinjam kapanpun, dicek apanya, nggak akan takut. Mau dilihat WA-nya, mau dilihat Facebook-nya, dilihat Instagram-nya, nggak akan pernah takut karena semuanya adalah baik. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau semua yang kita lakukan sudah semaksimal mungkin yang terbaik, walaupun pasti banyak dosanya dan kesalahannya, ya sudah. Tapi kalau kita masih jaga ke besok welah, kita kan nggak pernah tahu. Nah, jadi mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang menuntun kepada kebenaran, dan menjadi orang yang setia, karena kita nggak tahu kapan sih kita ini akan dicek, kapan sih kita ini akan dilihat hasilnya. Mari kita berdoa. Hari-hari ini banyak yang tidak pasti, hari-hari ini banyak orang yang menggunakan kesempatan pandemi ini sebagai sarana untuk menyesatkan orang lain, dan kiranya Tuhan memberikan cahaya kepada kami supaya kami tahu kebenaran yang pasti. Tetapi lebih dari semua itu, kami tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong kami. Maka dari itu kiranya Tuhan menolong kami, menguatkan kami dalam kami menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Dan supaya kami tetap teguh dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi penguatan, penghiburan bagi kita semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati kita semua. Dadah.